Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Idul Qurban adalah peristiwa yang sangat monumental. Di dalamnya terdapat sejarah yang sangat-sangat monumental, baik akidah, syariah, akhlak maupun kemanusiaan. Saat ini di bumi Allah yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, setelah sebelumnya menunaikan tarwiyah pada 8 Dzulhijjah, wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah, dan mabit di Muzdalifah pada malam harinya, jutaan saudara-saudara kita dari berbagai bangsa, bahasa dan warna kulit berbondong-bondong menuju Mina untuk menunaikan lemparan Jumrah Aqabah sebagai simbol kokohnya tauhid serta kebulatan tekad melakukan perlawanan terhadap syaitan dan kebatilan yang tak ubahnya sebagai kanker peradaban yang menggerogoti manusia sepanjang zaman. Dengan kumandang takbir, tahmid dan tahlil, mereka membentuk lautan manusia menjadi sebuah panorama menakjubkan yang merefleksikan nuansa fitrah dan kesucian manusia beriman. Mereka serempak menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan Allah yang Maha Agung dan menyambut panggilannya dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban yang disyariatkan dalam Islam sejatinya memiliki makna yang begitu luas dan multidimensi. Ibadah kurban bukanlah perkara sepele tanpa makna dalam perjalanan panjang sejarah manusia di dunia. Dalam tradisi berbagai agama dan keyakinan, hingga saat ini ditemukan konsep pengorbanan. Bahkan dengan sukarela menyerahkan jiwa atau nyawa manusia sekalipun.
Dalam keyakinan Kristen misalnya, membangun konsep teologisnya di atas dasar pengorbanan Yesus di tiang salib. Lain lagi dengan kepercayaan masyarakat di zaman Mesir kuno. Peristiwa banjir Sungai Nil dianggap sebagai ekspresi kemurkaan kekuatan gaib yang penguasanya. Untuk membujuk agar roh gaib tersebut tidak murka, maka dikorbankanlah seorang anak gadis yang paling cantik untuk dipersembahkan kepadanya. Islam hadir memberikan makna, tujuan dan koreksi sekaligus cara yang baru dalam mengabadikan syariat dan perintah berkurban ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat dan karena Tuhanmu melaksanakan solat itu, serta berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Selain berdimensi ritual dan transenden yang melahirkan kesalehan pribadi, ibadah kurban juga berdimensi sosial horizontal kemanusiaan yang melahirkan kesalehan sosial, peduli terhadap sesama. Perhatikanlah apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor domba jantan berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan tangannya seraya membaca basmalah dan bertakbir. Nuansanya begitu syarat dengan muatan spiritual transendental. Untuk itu, perhatikanlah apa yang harus kita lakukan terhadap daging-daging kurban itu. Dengan daging kurban yang kita bagikan, solidaritas kemanusiaan yang begitu luas menjadi sangat terasa. Dengan pembagian daging kurban kepada yang lain, diharapkan agar kita terus tiada henti mengokohkan hubungan dan persaudaraan kemanusiaan kita, mengasah kepekaan terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, mengajarkan sikap saling empati dan sayang terhadap sesama. Bahkan empati tak semata kepada kaum fakir miskin, namun juga bersimpati kepada yang berada dan bahkan berbeda agama. Semuanya itu agar mereka senantiasa hidup dalam bingkai nikmat Allah, guna mengusung jiwa mereka untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hidupnya berorientasi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang diberikan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Keteladanan berkurban dalam perjalanan Ibrahim alaihissalam bersifat totalitas dan jauh dari jebakan logika transaksional berfikir untung rugi. Bahkan seorang pemimpin yang tangguh terlahir dari proses ujian yang berat, karena ia harus sadar bahwa hidupnya ditakdirkan untuk berkorban. Mari kita perhatikan bagaimana Ibrahim alaihissalam mentauladankan kepada kita pengorbanannya di hadapan umat manusia. Pertama, dalam berjuang menegakkan kebenaran yang diyakininya, Ibrahim alaihissalam mengorbankan dirinya sendiri, baik fisik maupun jiwanya. Begitu besar beban sosial psikologis yang dilaksanakannya. Satu sisi dia harus berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri yang kerjaannya membuat dan menjual patung. Di sisi lain menghadapi penolakan yang datang dari masyarakat, dan bahkan Ibrahim menghadapi pemimpin zalim pada masanya, hingga Ibrahim merelakan dirinya untuk dibakar hidup-hidup. Dalam hal ini kita belajar tentang sikap pasrah Nabiullah Ibrahim alaihissalam
sikap pasrah dan menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diaktualisasikan pula oleh Ibrahim alaihissalam dalam bentuk keteguhan beliau menjalankan prinsip keberpihakan dan loyalitas kepada kebenaran hakiki disertai perlawanan terhadap kebatilan yang sistemik dan terstruktur pada zamannya. Kedua, Ibrahim berkorban dengan keluarga. Ketika Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya, yaitu Hajar dan Ismail, di tanah yang sangat kering dan tandus, tidak satu pun ada pepohonan, yaitu lembah Baka yang sekarang disebut Makkah. Digambarkan dalam hadis Bukhari bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling untuk berangkat kembali meninggalkan mereka berdua, Hajar mengikutinya dari belakang dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana lagi engkau akan pergi? Apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat yang tiada berpenghuni ini?" Berulang kali Siti Hajar menyerukan pertanyaan itu, namun Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak menoleh dan tidak menjawab atas pertanyaan Siti Hajar tadi. Langkah pandangannya lurus ke depan dan terus maju. Lalu Siti Hajar pun bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, ini perintah Allah." Kemudian Siti Hajar dengan penuh tawakal kepada Allah berkata, "Kalau begitu wahai Ibrahim, saya yakin Allah dan pasti tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Ibrahim pun berlalu meninggalkan mereka, dan dikala beliau telah sampai di satu tempat di mana beliau tidak terlihat lagi oleh pandangan keluarganya, beliau pun kembali berpaling sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Allahumma ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman dan di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ini sudah terkabul sampai sekarang. Hatinya seluruh umat manusia condong untuk ke Mekah, dan di Mekah meskipun tidak ada pohon, buah-buahan berlimpah, menggambarkan bahwa doa Ibrahim dikabulkan sampai sekarang. Yang ketiga, Ibrahim berkorban dengan harta dan tenaga. Ketika diperintahkan Allah untuk membangun Masjidil Haram, digambarkan dalam surat Al-Baqarah, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud." Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Keempat, demi menunaikan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpi yang benar, Ibrahim alaihissalam rela hati menyembelih anaknya Ismail alaihissalam yang sudah dinantinya selama 90 tahun. Dalam surat As-Saffat digambarkan, "Falamma balagha ma'ahu sahya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail kemudian menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Id rahimakumullah, dalam tafsir At-Tabari digambarkan bahwa ketika keduanya sudah pasrah untuk mengikuti perintah Allah dan Ismail siap untuk disembelih, Ismail menyampaikan rasa kasih sayangnya seorang anak kepada ayah kandung yang teramat dicintainya. Wahai ayahku, sungguh maut itu sangat menyakitkan. Jika engkau hendak menyembelihku, maka kuatkanlah ikatan tali di badanku, sehingga aku tidak memberontak lalu menyakitimu, karena yang demikian itu dapat mengurangi pahalaku. Wahai ayahku, jika engkau akan menyembelihku, tajamkanlah ujung pisaumu, sehingga engkau betul-betul dapat menyembelihku dengan baik. Dengan demikian aku pun akan leluasa. Wahai ayahku, jika engkau akan menyembelihku dan membaringkanku di tempat penyembelihan, balikkanlah wajahku menghadap ke tanah, dan janganlah engkau memandang wajahku, karena aku khawatir engkau akan merasa kasihan kepadaku sehingga dapat menghalangimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, jika engkau menginginkan bekas bajuku yang bersimbah darah untuk diperlihatkan kepada ibuku, agar ibuku dapat berbahagia denganku, aku mengizinkan engkau untuk itu. Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, wahai anakku, betapa engkau buah hati yang teramat menggembirakanku dalam melaksanakan perintah Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, betapapun keikhlasan, ketulusan dan kepasrahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anak sematawayang dari seorang Hajar yang telah dinantinya selama tidak kurang dari 90 tahun, namun ternyata Allah kemudian memberikan gambaran, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, dan nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus, kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan domba yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Perlakuan Allah yang membebaskan kurban Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang besar mengajarkan kepada kita bahwa pertama, keteladanan berbakti kepada Allah dan taat kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Dalam kisah di atas menegaskan bahwa Nabi Ismail tidak menghakimi atau mempertanyakan perintah Allah yang diberikan kepada orang tuanya. Ismail meyakini bahwa perintah Allah adalah baik untuknya. Ismail selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah tidak menghendaki keburukan untuk hambanya. Yang kedua, dengan digantikannya Ismail dengan seekor domba besar menjadi dasar pelaksanaan berkurban, dan ajarannya dilaksanakan sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad dan bahkan sampai sekarang. Setelah kisah ini sampai kepada kita, sudah waktunya kita menteladani Nabi Ibrahim bahwa sebagai orang yang beriman kepada Allah dalam upaya keberpihakannya kepada kebenaran yang hakiki, maka kita dituntut untuk berani berkorban, bukan saja harta, waktu, tenaga dan keluarga,
tetapi juga berani mengorbankan jiwa kita. Karena itu, dalam suasana yang penuh barokah ini, kami mengajak kepada seluruh bapak-bapak yang hadir, mari kita berupaya untuk menjadi Ibrahim baru yang mampu menguatkan akidah dan akhlak serta moral yang tinggi, mampu membangun lingkungan tandus menjadi sejahtera, mampu berkorban untuk semua umat manusia. Kepada ibu-ibu, mari kita menjadi Siti Hajar baru yang patuh kepada suami dan taat kepada Allah, mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kepada para remaja serta mahasiswa, mari kita menjadi Ismail baru yang sejak muda sudah menampakkan akidah yang kuat dan akhlak yang mulia, taat kepada orang tua dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, rela berkorban untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk dapat menteladani keluarga Ibrahim guna bisa berkorban dan bukan mencari korban. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.